Ada apa sih di tanggal 14 Februari? Yap, benar sekali. Tanggal ini menjadi tanggal hangat bagi pasangan di seluruh dunia yang merayakan hari kasih sayang atau Valentine. Namun apakah kalian tahu peristiwa bersejarah apa yang terjadi bertepatan pada tanggal kasih sayang ini? Hai, nama saya Mutiara Cerita. Di video kali ini saya akan membahas peristiwa merah putih yang terjadi di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Langsung saja yuk. Peristiwa merah putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda atau NICA yang saat itu berusaha menghambat kemerdekaan di tanah Minahasa. Peristiwa ini terjadi di markas militer Belanda, tepatnya di Tangsi KNIL, yang sekarang adalah Markas Pomdam 12 garis miring Merdeka. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 1946, pukul 1 dini hari waktu setempat, berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara, meliputi barisan pejuang pro-republik dan laskar rakyat berusaha mengambil kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tragedi pengeboman oleh pesawat sekutu AU B-29. Tragedi tersebut terjadi setelah kekalahan resmi Jepang di Indonesia. Pesawat pengebom sekutu yang berjumlah puluhan tersebut menghujani bom dari langit Manado dan sekitarnya. Akibat dari aksi ini, tatanan kota menjadi hancur dan banyak memakan korban jiwa, baik sipil maupun non-sipil. Latar belakang yang kedua adalah pada rapat PBB yang dihadiri oleh Lambertus Nicodemus Palar yang saat itu menjabat sebagai duta besar pertama Republik Indonesia di PBB, mengetahui bahwa Belanda memprovokasi negara lain yang menyebut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hanyalah gertakan segelintir orang di Pulau Jawa semata. Hal tersebut tentu saja menyulut amarah rakyat di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Manado. Adanya kesempatan revolusi membuat para petinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia, disingkat BPNI, bekerja sama dengan KNIL untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Belanda. Setelahnya, Sam Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi di Makassar, mengirim pesan rahasia. Pesan tersebut ditujukan kepada pejuang Minahasa untuk mendorong keberanian merebut kembali kekuasaan atas tanahnya sendiri. Pesan rahasia yang dikirim oleh Sam Ratulangi tersebut diterima oleh seorang politisi bernama Bernard Wilhelm Lapian dan salah seorang tokoh militer bernama Charles Jos Taulu. Pada tanggal 7 Februari 1946, keduanya diminta untuk menyusun rencana aksi militer di Tangsi KNIL Manado yang akan direalisasikan pada tanggal 14 Februari 1946. Namun, sebelum penyerbuan terlaksana, para pemimpin pasukan yaitu Charles Jos Taulu dan SD Huisan tertangkap dan ditahan oleh tentara Belanda. Akibatnya, pemimpin dialihtugaskan kepada Komando Mambo Runtukahu yang memimpin anggota KNIL dan pejuang Minahasa. Mereka berhasil menahan kurang lebih 600 orang Belanda. Peristiwa puncak ini ditandai dengan aksi penurunan dan perobekan bagian biru pada bendera Belanda. Lalu penaikan bagian merah putih sebagai bendera Indonesia di atas markas tentara yang ditempati oleh pasukan KNIL, pasukan andalan Belanda. Berita peristiwa ini tersebar cepat di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa provokasi Belanda terhadap proklamasi Republik Indonesia itu tidaklah benar. Pada tanggal 11 Maret 1946, beberapa tokoh pemimpin aksi merah putih di Manado diundang ke kapal Belanda dengan alibi untuk berunding. Namun nyatanya, beberapa tokoh ini dijebak dan akhirnya ditahan. Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu menetapkan tanggal 14 Februari sebagai Hari Peringatan Sulawesi Utara untuk mengenang dan menghargai jasa dan keberanian semua tokoh pejuang pada peristiwa merah putih di Manado.
Sekian materi peristiwa Merah Putih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.